Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Good Time. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick yang keterbelakangan mental lagi ditanya-tanya sama psikolognya. Tapi kemudian kakak Nick yang bernama Connie datang dan ngebawa Nick. Connie ngebawa Nick untuk ngerampok bank di mana di sini mereka pakai topeng lalu ngantri di bank. Pas nyampe ke teller bank, Connie ngeluarin kertas yang udah dia tulis yang isinya ngasih tahu kalau ini perampokan. Dan di situ Connie nulis kalau dia minta uang $65.000. Di sini mereka berbincang pakai tulisan di mana si teller bilang dia cuma bisa ngasih uang segitu, tapi Connie tetap minta lebih. Si teller bank pun pergi ke belakang buat ngambil uang lebih banyak. Si teller bank lalu kembali dan ngasih tas isi uang ke Connie, dan Connie kemudian pergi bersama Nick. Setelah lumayan jauh dari bank, mereka buka topeng karena Nick katanya susah napas. Mereka lalu naik mobil orang yang seharusnya jemput mereka. Tapi pas Nick mau buka tas isi uangnya, di tasnya ada bunyi sesuatu dan kemudian tasnya ngeledakin cat warna merah. Itu merupakan perangkap teller bank. Connie dan Nick yang berwarna merah kemudian keluar dari mobil dan pergi ke sebuah kamar mandi restoran buat bersihin muka mereka dari cat. Dan di sini, Connie ngumpetin tas isi uangnya ke atas kamar mandi. Connie dan Nick lalu pergi dan mereka berpapasan dengan polisi. Connie minta Nick buat tenang dan terus jalan, dan kalau ditanya biar dia aja yang jawab. Polisi itu pun nyamperin Connie dan Nick, tapi Nick yang panik langsung lari. Di sini kejar-kejaran yang tegang pun terjadi. Connie berhasil lolos tapi Nick nabrak kaca dan tergeletak dan dia ditangkap polisi. Di penjara, Nick dapat masalah sama tahanan penjara lain akibat rebutan nonton TV, dan di sini Nick dipukulin. Sementara itu, Connie khawatir sama Nick. Dia ngambil tas isi uang rampokan yang dia taruh di kamar mandi restoran sebelumnya. Lalu gunain uang itu buat bayar uang jaminan buat ngeluarin Nick di tempat bayar uang jaminan. Tapi uangnya nggak cukup, karena banyak uangnya yang kena cat merah. Connie pergi nemuin pacarnya lalu ngasih tahu kalau Nick di penjara. Tapi Connie nggak ngasih tahu kalau itu karena mereka ngerampok. Connie minta pacarnya bantuin bayar uang jaminan dan si pacar pun mau bantuin. Di tempat bayar uang jaminan, pacar Connie mau bayar pakai kartu kredit punya ibunya. Tapi ternyata kartu kreditnya diblokir sama ibunya yang gak suka sama Connie. Si yang ngurusin uang jaminan ini lalu dapat kabar kalau Nick itu dipukulin dan dibawa ke rumah sakit. Connie yang dengar itu mau ngambil balik uang yang sebelumnya udah dia kasih ke si pengurus uang jaminan dengan berbohong. Tapi si pengurus uang jaminan ini nggak bisa dibohongin dan katanya uang yang udah dikasih nggak bisa diminta balik. Connie kemudian pergi ke rumah sakit yang disebut sama si pengurus uang jaminan, dimana di sana dia ngelihat pasien yang mukanya diperban lagi tidur, diborgol dan dijagain polisi. Connie yakin itu Nick, dan pas polisi itu lagi pergi, Connie cepet-cepet ngambil si Nick lalu pergi ke depan rumah sakit buat naik bus khusus rumah sakit. Di bus ada nenek-nenek yang kita sebut aja si nenek turun dari bus buat ke rumahnya. Connie yang nggak tahu mau kemana minta supir bus turun nggak jauh dari rumah si nenek. Connie pun turun sambil ngebawa si Nick kemudian pergi ke rumah si nenek. Dimana di situ, Connie nyari-nyari alasan buat dia dan si Nick tinggal sementara di rumah si nenek. Dan di sini, si nenek pun ngebolehin mereka tinggal sementara. Di rumah si nenek ini ada cucunya yang bernama Crystal yang si nenek ini nggak bolehin ngomong sama Connie. Gak lama kemudian, si nenek pun tidur dan di sini Connie ngecat rambutnya. Lalu Crystal muncul dan Connie ngobrol sama Crystal. Mereka kemudian sempat nonton TV, di mana di TV kemudian ada berita tentang perampokan bank yang dilakukan Connie dan Nick, dan di situ muncul muka Connie. Connie lalu langsung ngalihin perhatian Crystal dengan cara yang harusnya nggak dia lakukan. Connie kemudian ngedenger sesuatu di kamar si Nick, dan Connie di sini ngeliat kalau si Nick ini bukan Nick, tapi orang lain bernama Ray yang kebetulan merupakan tahanan yang mukanya mesti diperban. Nanti bakal dijelasin kenapa muka Ray mesti diperban. Connie pun kaget karena dia salah ngambil orang. Connie kemudian ngasih tahu ke Crystal tentang situasinya dan minta bantuannya buat minjem mobil neneknya untuk ngebalikin Ray ke rumah sakit dan nyari Nick. Connie, Ray, dan Crystal kemudian pergi pakai mobil si nenek buat bawa Ray ke rumah sakit tempat Ray berada sebelumnya. Tapi Ray nggak mau ke sana karena ada banyak polisi dan mereka pun akhirnya pergi ke supermarket deket situ, di mana Crystal disuruh Connie beliin sesuatu. Pas Crystal lagi pergi, Ray cerita ke Connie kalau dia punya kenalan bernama Caleb yang ngasih kepercayaan ke Ray buat nyimpan narkoba yang ditaruh di botol dan kalau dijual bakal mahal. Tapi kemudian karena suatu hal, Ray, Caleb, dan teman mereka yang lagi ngebawa uang yang cukup banyak ketahuan oleh polisi dan kabur ke tempat bermain, dimana di sana teman Ray dan Caleb bersama Caleb pergi.
Ray pun ketahuan oleh polisi dan ninggalin botolnya di sana. Dan Ray kemudian dibawa oleh polisi pakai mobil. Tapi, karena Ray nggak mau masuk penjara, dia lompat dari mobil yang lagi jalan. Dan itulah kenapa Ray dirawat di rumah sakit dan mukanya diperban. Connie tertarik dengan botol narkoba itu buat dia jual lagi dan uangnya buat bayar uang jaminan. Dan dia kemudian ngajak Ray ke tempat bermain tersebut buat ngambil botolnya. Si Ray ini mau-mau aja karena Connie udah ngebawa kabur dia dari rumah sakit dan polisi. Connie, Ray, dan Crystal lalu pergi ke tempat bermain itu. Connie dan Ray masuk ke tempat bermain sementara Crystal nunggu di mobil. Di tempat bermain, Ray nemuin botolnya, tapi dia dan Connie kemudian disamperin sama penjaga tempat bermain yang udah ngeliat Connie dan Ray di CCTV. Si penjaga juga bilang dia udah nelpon polisi. Connie dan Ray kemudian ngebuat si penjaga pingsan, dan Ray lalu ngasih minum si penjaga pakai narkoba di botolnya biar si penjaga nggak ingat apa-apa. Polisi pun kemudian datang ke tempat bermain, dan Connie lalu ngambil pakaian si penjaga, kemudian nyamperin polisi dan ngasih tahu kalau orang yang nyusup ke tempat bermain ada di dalam. Yang dimaksud Connie ini adalah si penjaga. Polisi itu lalu nyamperin si penjaga dan gak lama kemudian si penjaga sadar. Tapi di sini si penjaga nggak ingat apa-apa dan ngomongnya nggak jelas. Di sini Crystal juga dibawa polisi karena tadi dia keluar dari mobil. Dan pas ditanya polisi, dia nggak mau jawab dia datang sama siapa ke taman bermain pakai mobil. Connie juga ditanya polisi mengenai Crystal, tapi dia pura-pura nggak kenal dan ngebiarin Crystal dibawa oleh polisi. Connie dan Ray lalu pergi ke apartemen Connie, di mana di situ Connie nyuruh Ray panggilin Caleb buat ngebeli botol narkobanya dari Connie. Besoknya, Caleb pun datang dan mau ngebeli botol narkoba itu. Tapi Connie nggak setuju sama harganya. Connie mintanya $15.000. Caleb bilang kalau ATM-nya cuma bisa ngambil $1.000 dan buat nyampe $15.000 akan butuh waktu. Tapi Caleb ini mau ngebayar dan dia udah mau pergi ke ATM. Tapi Connie nggak mau karena kelamaan, jadi dia pergi. Ray pun ngasih tahu ke Caleb kalau Connie telah pergi. Lalu dia ngelihat dari kejauhan, Connie yang ada di luar apartemen dikejar dan ditangkap polisi. Botol narkoba yang dipegang Connie juga terlempar. Ray lalu pergi keluar jendela kamar apartemen yang tinggi, dan di sini dia jatuh dan tewas. Sebagian polisi mau nyamperin Ray, dan Connie lalu dibawa oleh polisi dan akan dipenjara. Kita lalu dikasih lihat Nick nggak dipenjara, tapi dia diurus oleh psikolognya dan dikenalin ke komunitas pasien yang lain. Di sini Nick tampak senang dengan komunitasnya, dan dia sekarang bisa terlepas dari pengaruh buruk Connie. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Good Time. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.